bagi masyarakat kita yang mendaftar atau mau kawin, mau nikah, tentu melalui proses KUA. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya minta tolong sama Pak Purwakarta untuk mengaktifkan dan perketat teman-teman di tingkat KUA itu mendata dan memberikan informasi secara berjenjang supaya teman-teman dalam tim ini akan dengan cepat untuk menindak, bukan mempersulit, tidak ada kata mempersulit, bahkan secara kemanusiaan justru kita ini datang dan hadir untuk memberikan bantuan perhatian terhadap masyarakat tersebut. Ya tentu kembali ke persoalan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan komitmen percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Kolaka Utara. Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Utara, hal-hal sebagai berikut. 1. Melaksanakan aksi konvergensi dari miring integrasi program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Utara. 2. Menjadikan konvergensi program percepatan penurunan stunting terintegrasi sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Utara. 3. Melakukan pengumpulan dan update data serta publikasi data stunting untuk mendukung proses percepatan penurunan stunting. 4. Menyusun kebijakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi masyarakat untuk konvergensi program percepatan penurunan stunting. 5. Meningkatkan peran kecamatan dalam mendukung desa, kelurahan dalam percepatan penurunan stunting. 6. Meningkatkan peran desa dan kelurahan dalam melakukan konvergensi program kegiatan dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi di desa dan kelurahan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh unsur masyarakat. Lasusua 19 Agustus 2022. Selanjutnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya Kepala Dinas KB. Selanjutnya Kepala Dinas PMD atau yang mewakili. Kepala Dinas PMD atau yang mewakili. Selanjutnya Camat Katolik.
Kepala Puskesmas Watulohu sebagai perwakilan dari Puskesmas Kabupaten Kolaka Utara. Kepala Desa Lawata. Sebagai perwakilan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara. Dan terakhir diundang dengan hormat Bapak Bupati Kolaka Utara untuk turut bertanda tangan. Silakan foto bersama. Langsung barangkali Pak Wakil juga langsung di Ya, foto bersama. Silakan hadirin hadirat yang berbahagia, teman-teman media. Saya mengambil waktu 5 menit, tidak lama. Iya. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita sempat hadir di tempat ini guna mengikuti acara rembuk stunting dalam rangka bagaimana penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Utara. Salam dan salawat tercurahkan kepada baginda dan juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya ini selaku ketua TPPS atau tim penanggulangan penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Utara yang di SK-kan ya Bapak Bupati selaku pembina. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya bersama dengan Pak Bupati ini insya Allah tanggal 22 berhitung jam ini akan dipensiun, akan selesai melaksanakan tugas menjalankan amanah selama 5 tahun lamanya. Olehnya itu saya selaku ketua TPPS atau tim percepatan stunting ini, tentu kalau kita berbicara stunting, saya menipu kepada Bapak Ibu hadirin. Karena kalau saya lihat dia punya regulasi, ya Wakil Bupati kemarin itu adalah selaku ketua ini secara eksebisio, Pak Bupati pembina. Tentu insya Allah setelah tanggal 22 ini saya bersama dengan Pak Bupati ini tidak bisa lagi bicara terlalu banyak mengenai hal ini. Olehnya itu pada kesempatan ini saya menitip apa yang disampaikan dari Pak Bupati, khususnya pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda, rekan-rekan para camat, para kepala desa, dinas kesehatan semua yang terkait. Tadi disampaikan Pak Bupati banyak hal yang berkaitan dengan stunting ini. Saya kira ke depan insya Allah kita boleh lagi
main-main. Apalagi hari ini kita mengadakan rembuk, kita adakan ada penandatanganan deklarasi. Ya, jadi yang bertanda tangan tadi ini bukan hanya saya dengan kabupaten yang berapa orang, tapi nanti semua peserta. Maksudnya camat, rekan-rekan, para kepala desa dari Kementerian Agama, dari Badas tadi semua nantinya. Hanya kali ini karena ini waktu sehingga tidak bersamaan. Ini menandakan bahwa kita semua yang hadir di ruangan ini bersepakat bahwa insya Allah di tahun-tahun depan angka stunting di Kabupaten Kolaka Utara ini akan menurun. Bahkan kalau bisa tidak bisa lagi ada stunting, tidak bisa lagi ada yang lahir tapi dia dikategorikan stunting. Tadi Pak Kadis Kesehatan Pak Bupati menyampaikan bahwa angka stunting di Kolaka Utara ini sekitar 29%. Tentu angka ini yang sangat tinggi. Ya tentu kita berharap semoga kerjasama kita semua sehingga stunting di Kolaka Utara ini bisa diturunkan. Terakhir, tentu dalam rangka kita melakukan kegiatan-kegiatan, tentu tidak semua kita bisa laksanakan dengan baik. Tapi saya kira yang berkaitan dengan stunting ini tentu sudah banyak hal yang kita lakukan. Hanya memang kalau kita mau bicara keberhasilan tentu tidak semudah kita membalikan telapak tangan ini. Tapi saya yakin karena kerja keras kita semua, insya Allah kasus stunting di Kabupaten Kolaka Utara bisa kita menyelesaikan ke depan. Bagi hanya daerah lokus, ada yang mensyaratkan semua desa, kelurahan. Jadi kita mensyaratkan, bukan kita ya, dari pusat mensyaratkan 133 kelurahan desa. Jadi nanti akan dinilai persentasenya. Untuk yang ini sebenarnya kita berharap bahwa mudah-mudahan bisa terpenuhi semua jenis penganggarannya, nanti akan kita tampilkan. Kemudian aksi 3 adalah aksi rembuk stunting yang sekarang ini kita laksanakan. Alhamdulillah bisa kita laksanakan hari ini untuk rembuk stuntingnya. Kemudian yang keempat adalah peraturan bupati terkait dengan percepatan penurunan stunting. Untuk yang ini kita sudah ada peraturan bupatinya. Yang diharapkan dari aksi 4 ini adalah sosialisasi peraturan bupati tentang percepatan penurunan stunting. Lebih spesifik lagi adalah bagaimana mensosialisasikan peran masing-masing OPD, peran masing-masing kecamatan, desa, dan bagaimana mengatur kewenangan desa dalam percepatan penurunan stunting. Ini ada di aksi 4. Dan sebenarnya kita sudah lakukan hal ini, kita sudah keliling 23 desa lokus tahun 2022. Harapan kita sebenarnya semua desa bisa terpenuhi. Mudah-mudahan dari Dinas PMD nanti bisa membackup sebagai peak dari aksi 4 ini. Kemudian selanjutnya aksi 5 adalah peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas baik peningkatan kapasitas aparat desa maupun tenaga pendukung dari percepatan penurunan stunting ini. Lebih spesifik lagi adalah kapasitas dari KPM dan PPK yang ada di desa. Jadi harapannya kita bahwa semua TPK, KPM dan TPK yang ada di desa itu dilatih untuk menangani bagaimana berpartisipasi, bagaimana berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting di desa masing-masing. Kemudian selanjutnya yang dikeluarkan, yang aplikasi ini berasal dari pusat, yang bisa dibaca oleh Dinas Kesehatan, yang hasilnya
komplikasi stunting. Nah, untuk pengukuran dan komplikasi hasil ini berlangsung berlangsung terus menerus dari awal tahun sampai akhir tahun, dan publikasi akan tetap kita keluarkan setelah akhir tahun karena hasil pengukuran tentu akan berubah sesuai dengan waktunya, dan sesuai kesepakatan biasanya kita akan mengambil hasil pengukuran di bulan Agustus tahun berjalan untuk dipublikasi sebagai hasil tahun berjalan tersebut di tahun berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah aksi 8, review kinerja tahunan. Karena Kolaka Utara adalah kabupaten yang baru tahun ini menjadi lokus, maka tentu saja review kinerja ini kita akan lakukan nanti di tahun depan, karena kita baru bisa melakukan review kinerja untuk tahun 2022 di tahun 2023. Selanjutnya, tujuan strategi nasional adalah yang pertama menurunkan prevalensi stunting, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Kesemua hal ini tentu saja harus dilakukan secara bersinergi, dan yang harus dipahami bahwa ada kelompok-kelompok sasaran yang menjadi kelompok tujuan utama percepatan penurunan stunting itu. Kelompok sasaran ini adalah, yang pertama adalah remaja putri, kemudian yang kedua adalah calon pengantin sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak. 2. Kemudian Kolaka Utara 29,1. Kolaka Utara kita nomor 7 di tingkat provinsi. Yang pertama Buton Selatan 45, sekian persen. Yang kedua Buton Tengah 42, sekian persen. Yang ketiga Buton 33, sekian persen. Kemudian yang keempat itu Korawai Kepulauan, masih di bawah kita. Korawai Kepulauan yang 32%. Kemudian 30% itu Bunang. Kemudian satu lagi Konawe Selatan. Konawe Selatan dia di angka 29, mirip-mirip dan kita hanya komanya beda. Yang paling bagus itu Kolaka Timur 24, sekian. Ya, tapi masih di atas rata-rata nasional semua. Ini ada hal yang aneh ini memang unik juga ini. Kolaka Timur satu-satunya daerah yang tidak ada lautnya. Logikanya tidak ada ikannya. Tetapi kenapa dia yang paling bagus? Ini memang unik ini di Sulawesi Tenggara ini. Semua daerah yang paling banyak ikannya, justru itu yang paling banyak stuntingnya. Saya tidak tahu surveinya yang salah atau apa cara merekamnya yang salah. Ini terbalik. Oh, mungkin dia jual ya. Oke. Ini juga sudah. Nah, baru sih ada dua yang bagusnya baru pakai. Ini saya bicara sedikit tentang RPD. RPD ini gantinya RPJM. RPJM itu kan visi misinya bupati. Mengingat selama 2-3 tahun ke depan kita tidak punya bupati, sehingga tidak ada bupati definitif, sehingga RPJM itu diganti namanya RPD. Kalau RPJM itu diperdakan melalui persetujuan DPR, kalau RPD ini tidak diperdakan. Tidak diperdakan. Inilah kitab sucinya kepala daerah pejabat nanti yang akan dilaksanakan. Ini dalam isu strategis kita ada 5 isu strategis: penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, pengembangan infrastruktur wilayah, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Ini isunya. Tapi kalau dilihat di mana letaknya stunting, di mana isu mana, akan semua. Malah mana? Dia gak salah. Penanggulangan kemiskinan sudah jelas. Sangat-sangat identik kemiskinan dengan stunting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini memang yang kerja untuk stunting. Kemudian ketiga, pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemiskinan juga, otomatis terkait dengan stunting. Kemudian pengembangan infrastruktur wilayah, perekonomian, penanggulangan kemiskinan tidak mungkin bisa dicapai selama infrastruktur wilayah kita belum memadai. Dan yang terakhir, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Kita inilah semua yang punya tanggung jawab dalam menentukan mengelola pemerintahan kita. Lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut. Ini target di RPD kita. Yang kita pakai ini bukan data SSB, bukan. Yang kita pakai ini data EPPDBN yang di Dinas Kesehatan. Tadi ada angkanya. Angkanya ini agak jomplang.
Secara nasional kita itu 24 sekian tahun 2021. Sementara di yang ditayangkan Ibu Dr. Indra tadi sebagian itu kita sudah akhirnya akan ada di angka 8. Ada perbedaan. Ini survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama tim Badan Statistik. Kemudian kita melakukan yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah data berbasis elektronik, itu adalah pendekatan by name, by address, by kasus, by case. Ekonomi bisa diambil itu dari sisi yang kedua, secara untuk penambahan pendapatan masyarakat. Tapi yang kita utamakan adalah konsumsi masyarakat kita, ketersediaan konsumsi pangan, lalu keberagamannya itu terpenuhi. Ada desa Pak yang katakan bahwa kita tidak rawan pangan, tapi pada kenyataannya Pak, begitu kita turun di desa, seandainya Bapak Ibu sekalian Pak Desa lihat menu apa yang dimakan oleh masyarakat, pasti Bapak mengatakan tidak memenuhi syarat. Karena itu antisipasinya ke depan seperti itu. Lalu kemudian slide berikutnya, catatannya tadi, catatan kembali ke slide. Pedoman pada tahapan perencanaan desa itu melalui proses musyawarah. Jadi tetap kita harus melalui proses musyawarah. Baru minggu kemarin kita menyurat ke desa, sudah kita share bahwa proses perencanaan untuk 2023 ini sudah kita mulai.